Pihak Istana dan Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka kompak membantah Presiden Jokowi ikut cawe-cawe dalam susunan kabinet pemerintahan mendatang. Hal ini merespon isu yang menyebut Presiden Jokowi menitipkan Mensesnek Pratikno di kabinet Prabowo. Gibran Rakabuming Raka menegaskan bahwa Presiden Jokowi tidak akan ikut campur dalam susunan kabinet pemerintahannya bersama Prabowo Subianto. Demikian disampaikan Gibran saat ditemui di kawasan Kuningan, Jakarta pada Senin 25 Maret. Lebih lanjut, Wali Kota Solo itu menuturkan susunan kabinet sepenuhnya berada di tangan Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih. Bantahan senada juga dilayangkan oleh pihak Istana melalui Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana. Ari menegaskan perihal susunan kabinet sepenuhnya menjadi ranah Presiden 2024 terpilih yang akan dilantik pada Oktober mendatang. Menurutnya, saat ini Presiden Jokowi fokus menuntaskan agenda kerja di sisa masa jabatannya. Sementara itu, Ketua Umum Relawan Pro Jokowi atau Projo Budi Aris Setiadi juga turut membantah isu tersebut. Menkominfo menyebut isu Menteri Titipan Jokowi di Kabinet Prabowo Gibran adalah gosip belaka. Ia mengaku sudah beberapa kali bertemu Prabowo Subianto setelah ditetapkan sebagai pemenang Pilpres 2024. Pada pertemuan itu, kata Budi Ari, Prabowo tidak pernah membahas susunan kabinet mendatang. Budi Ari menegaskan saat ini belum saatnya susunan kabinet pemerintahan Prabowo Gibran dibahas. Berdasarkan surat edaran Kementerian Keuangan nomor S1082 MK02 2023 pada tanggal 29 Desember 2023 tahun anggaran 2024, pemerintah melanjutkan kebijakan automatic adjustment sebesar 50,15 triliun rupiah untuk seluruh kementerian lembaga, di mana automatic adjustment Kementerian ATR BPN sebesar 404,31 miliar rupiah dengan sumber dana rupiah murni. Menteri ATR sekaligus Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono mengungkap anggaran yang terkena kebijakan automatic adjustment alias diblokir oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Demikian disampaikan AHY dalam raker bersama Komisi 2 DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat pada Senin 25 Maret kemarin. AHY menyebut anggaran kementeriannya di 2024 senilai 404,31 miliar rupiah kena blokir Menteri Keuangan. Ketentuan tersebut berdasarkan surat edaran Menteri Keuangan yang diedarkan pada 29 Desember 2023. Lebih lanjut, AHY mengaku meminta tambahan anggaran ke Kementerian Keuangan Sri Mulyani. AHY mengatakan total anggaran yang diminta untuk 2024 berjumlah 675,87 miliar rupiah. Kami akan menyampaikan rencana program, kegiatan dan anggaran Kementerian ATR BPN tahun anggaran 2024 sebagai berikut. Berdasarkan DIPA Kementerian ATR BPN, pagu anggaran tahun anggaran 2024 saat ini sebesar 7 triliun 589 miliar 193 juta 179 ribu rupiah. Total pagu anggaran untuk program dukungan manajemen sekitar 4,62 triliun rupiah. Untuk program pengelolaan dan pelayanan pertanahan sekitar 2,86 triliun rupiah. Dan untuk program penyelenggaraan penataan ruang sekitar 109 miliar rupiah. Berdasarkan surat edaran Kementerian Keuangan nomor S1082 MK02 2023 pada tanggal 29 Desember 2023 tahun anggaran 2024, pemerintah melanjutkan kebijakan automatic adjustment sebesar 50,15 triliun rupiah untuk seluruh kementerian lembaga, di mana automatic adjustment Kementerian ATR BPN sebesar 404,31 miliar rupiah dengan sumber dana rupiah murni. Pagu anggaran tahun 2024 per eselon 1 kami rincikan sebagai berikut. Untuk Sekretariat Jenderal, sekitar 7,16 triliun rupiah. Inspektorat Jenderal sekitar 28,6 miliar rupiah. Ditjen Tata Ruang sekitar 112,27 miliar rupiah. Ditjen Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang sekitar 99,07 miliar rupiah. Ditjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah sekitar 48,63 miliar rupiah. Ditjen Penataan Agraria sekitar 24,98 miliar rupiah, Ditjen Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan sekitar 26,4 miliar rupiah, Ditjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang sekitar 65,59 miliar rupiah,
dan Ditjen Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan sekitar 25,27 miliar rupiah. Jumlah total pagu anggaran tahun 2024 adalah sekitar 7,589 triliun rupiah. Dari jumlah total itu, pagu anggaran untuk belanja operasional sekitar 3,794 triliun rupiah dan untuk belanja non-operasional sekitar 3,795 triliun rupiah. Belanja operasional digunakan untuk gaji, tunjangan, untuk gaji, tunjangan, kebutuhan operasional, pemeliharaan kantor, dan lain-lain. Sedangkan belanja non-operasional digunakan untuk mendukung program atau kegiatan dukungan manajemen, pengelolaan, dan pelayanan pertanahan, serta penyelenggaraan penataan ruang sesuai dengan output utama yang telah ditetapkan. Rancangan program dan kegiatan Kementerian ATR BPN tahun 2024 merujuk pada Rancangan Tema Rencana Kerja Pemerintah RKP tahun 2024, yaitu mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Kemudian dijabarkan dalam tematik perencanaan tahunan yang merupakan tahun institusi berstandar dunia. Sebagai pelaksanaan tahun keempat Peraturan Menteri ATR Kepala BPN nomor 27 tahun 2020 tentang rencana strategis Renstra Kementerian ATR BPN pada tahun 2020 hingga 2024. Rancangan tersebut memprioritaskan kegiatan-kegiatan sebagai berikut. Pertama, digitalisasi data pertanahan berupa layanan elektronik dan sertifikat elektronik. Dua, percepatan pemenuhan peta panjang batas kawasan hutan. Tiga, percepatan pendaftaran tanah melalui pendaftaran tanah sistematis lengkap, PTSL. Empat, manajemen aset lahan dalam pemberdayaan masyarakat, reforma agraria yang terdiri dari aset reform, yaitu redistribusi tanah dan akses reform, yang merupakan major project dalam rangka mendukung pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan. 5. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum. 6. Pengelolaan pemanfaatan pengendalian tanah dan ruang yang berkualitas. 7. Penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan. 8. Percepatan rencana tata ruang pada tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. 9. Reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian ATR BPN yang difokuskan pada penguatan kelembagaan, penerapan human capital management, penguatan kerangka regulasi, tata kelola dan layanan berbasis elektronik dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan kepada publik, serta penerapan manajemen resiko dan manajemen strategi. Terhadap ketersediaan pagu anggaran tahun 2024, sebagaimana telah kami sebutkan sebelumnya, kami tetap berkomitmen untuk fokus dan berusaha secara optimal menjaga target-target prioritas Kementerian ATR BPN. Namun, alokasi anggaran yang tersedia di tahun 2024 tidak cukup untuk mencapai target tersebut. Untuk itu, dalam rangka meningkatkan PNBP kita juga, kami telah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan agar Kementerian ATR BPN mendapatkan penambahan anggaran sebesar 675,87 miliar rupiah yang bersumber dari penerimaan PNBP 2023. Adapun dari dana tersebut, 300 miliar rupiah dialokasikan untuk PTSL, 100,4 miliar rupiah dialokasikan untuk RDTR, dan 225,46 miliar rupiah dialokasikan untuk penyiapan 104 kabupaten kota lengkap dan transformasi digital. Sekretaris Jenderal PD Perjuangan Hasto Kristianto memberi peringatan kepada Partai Golkar agar tidak mengganggu jatah kursi DPR RI. Hasto memberi isyarat perlawanan bila UU MD 3 direvisi demi perebutan kursi Ketua DPR. Demikian disampaikan Hasto merespon isu Golkar yang masih berpeluang menempati kursi Ketua DPR usai gelaran pemilu 2024 melalui revisi UU MD 3. Respon ini disampaikannya saat ditemu di kantor DPP PD Perjuangan pada Senin 25 Maret. Hasto menyebut berdasarkan UU MD 3 disebutkan bahwa kursi Ketua DPR ditentukan dari perolehan kursi terbanyak partai politik. Sementara PD Perjuangan menjadi parpol yang berhasil meraih kemenangan pada pemilihan legislatif 2024.
Dengan begitu, kata Hasto, secara otomatis kursi Ketua DPR akan diisi oleh kader dari PD Perjuangan. Hasto menilai wacana revisi UU MD 3 untuk menjegal PD Perjuangan mendapatkan kursi Ketua DPR itu jelas tidak menghormati suara rakyat. Hasto menegaskan PD Perjuangan memiliki batas kesabaran menyikapi dinamika politik terkait perebutan kursi Ketua DPR. Ia lantas mengingatkan pada Partai Golkar soal kejadian pada tahun 2014 silam. Saat itu melalui revisi UU MD 3, kursi Ketua DPR diambil Partai Golkar meski PD Perjuangan menjadi pemenangan pemilihan legislatif 2014. Hasto menyatakan saat itu PD Perjuangan masih sabar dan tidak melakukan perlawanan. Namun ia memastikan bakal ada perlawanan keras dari partainya jika revisi UU MD 3 kembali terjadi. Sekretaris Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud itu lantas menyinggung tentang kasus hukum yang menimpa Ketua DPR dari Partai Golkar, Setia Novanto. Semestinya, lanjut Hasto, kasus hukum itu menjadi pelajaran bagi partai berlambang pohon beringin tersebut. Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Hakim MK Arsul Sani tetap bisa mengadili PHPU Pilpres 2024. Wakil Ketua MK Saldi Isra menyebut Arsul ikut sidang sengketa Pilpres jika tidak ada keberatan dari para pihak yang bersidang. Diketahui Arsul merupakan hakim terbaru yang dilantik Presiden Joko Widodo pada Kamis 18 Januari 2024. Sebelum bertugas di Mahkamah Konstitusi, Arsul merupakan anggota DPR sekaligus politikus senior dari Partai Persatuan Pembangunan atau P3. Pada partai berlambang Ka'bah tersebut, Arsul Sani pernah duduk sebagai Sekretaris Jenderal P3. Dalam Pilpres 2024, P3 menjadi salah satu parpol pengusung Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Sementara itu, kubu Ganjar Mahfud turut mendaftarkan gugatan sengketa bersama Timnas Amin ke Mahkamah Konstitusi. Lantas, seperti apa profil Arsul Sani? Arsul diajukan DPR menjadi hakim konstitusi untuk menggantikan Wahiduddin Adams yang telah memasuki usia pensiun hakim konstitusi yaitu 70 tahun pada Januari 2023 ini. Ia lahir di Pekalongan 8 Januari 1964, merupakan wakil ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat sebelum diajukan menjadi hakim konstitusi. Arsul mengenyam pendidikan dasar hingga sekolah menengah atas di kota kelahirannya. Kemudian melanjutkan pendidikannya di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Selanjutnya ia menempuh pendidikan Magister Komunikasi di Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi, The London School of Public Relations. Terakhir, Arsul menyelesaikan pendidikan doktor dengan jurusan Justice and Policy di Glasgow, Caledonian University. Arsul banyak berkontribusi dalam dunia hukum dan politik Indonesia, mulai dari aktif dalam berbagai organisasi hingga lembaga bantuan hukum. Tidak hanya itu, sepak terjang Arsul sebagai politisi tersebut dengan pengalaman mengemban sejumlah jabatan di DPR dan MPR. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.